Makmur sendiri ialah perusahaan update agen penjual efek reksadana, dan karena ini dia diberi izin dan diawasi oleh OJK untuk melakukan pemasaran reksadana dan juga melakukan mengelola investasi yang masuk ke perusahaan. Nah, untuk produknya sendiri, Makmur itu mempunyai produk utama berupa aplikasi investasi reksadana pada perangkat mobile, Android dan iOS. Di sini terlihat tampilan dari aplikasinya. Di sini juga terlihat bahwa Makmur telah bekerjasama dengan berbagai manajer investasi ternama seperti Allianz, BRI, BNI, dan juga Eastspring, dan masih banyak lagi. Untuk struktur organisasi dari perusahaannya, Makmur secara ukuran masih agak kecil. Jadi ada board of directors, dan di bawahnya ada 4 department, salah satunya yaitu teknologi department. Ini dia ada divisi engineering dan product. Saya waktu kerja di kafe kemarin diletakkan di divisi engineering. Di divisi engineering ada beberapa posisi: assistant vice president software engineering, senior software engineer, dan software engineer. Saya digolongkan sebagai software engineer, khususnya backend engineer, ada juga frontend engineer. Lalu untuk deskripsi pekerjaannya sendiri, untuk lingkup pekerjaan saya utamanya yaitu pemeliharaan sistem layanan aplikasi investasi dari Makmur. Pemeliharaan ini dalam bentuk refactor dan optimasi komponen pada layanan. Refactor ini artinya melakukan restrukturisasi kode tanpa mengubah alur kerja fungsionalitas yang sudah ada. Selain lingkup utama tersebut, saya melakukan eksplorasi kakas, deployment, ini terbatas ke deployment ke development environment, dan juga pengujian kode. Nah, untuk pekerjaan yang saya lakukan sendiri ada dua tugas. Yang pertama yaitu refactor kode fund transaction service, dan juga refactor dan optimasi kode Shopee Pay payment service. Untuk jadwal kerjanya sendiri, saya melakukan KP dari tanggal 29 Mei hingga 31 Agustus. Sudah lama. Untuk jam kerjanya mulai dari jam 9 hingga jam 6 sore, hari kerja Senin sampai Jumat, dan karena ada ketentuan dari Kapkodi minimal 20% luring, maka saya 3 dari 14 minggu saya luring di kantor Makmur yang sebelumnya terletak di Office 8. Setiap harinya saya perlu mengikuti engineering day limit. Di engineering day limit ini setiap anggota dari tim engineering melapor progres apa yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya, kendala apa saja dan juga apa yang akan dilakukan pada hari itu. Meskipun jam kerja pada Makmur itu fleksibel, jam 9 hingga 6, namun ya jam 9 ini intinya ya, dan pada jam itu saya diharapkan untuk responsif dan juga mengikuti meet terkait tugas yang saya kerjakan. Untuk timeline-nya seperti ini. Pada hari minggu pertama saya melakukan eksplorasi teknologi, lalu refactor transaction service, refactor dan optimasi kode Shopee Pay payment service, dan pada minggu terakhir saya menguji Shopee Pay payment service. Nah, ini untuk hasil kerja sendiri. Yang pertama tadi refactor fund transaction service. Oke, jadi sebagai backstory, Makmur ini mempunyai aplikasi investasi ya, dan di baliknya itu ada komponen backend. Dia berisi layanan-layanan yang dibentuk dalam microservice architecture. Nah, ini jadi setiap layanan itu dia mempunyai fungsionalitasnya masing-masing, dan salah satu layanannya bernama Goal Service, dan layanan ini bertugas untuk mengakomodasi manajemen unit reksadana yang dikelompokkan menjadi portofolio. Di sini terlihat tampilan salah satu tampilan di aplikasi. Ada portofolio yang dia itu bisa digunakan untuk mengelompokkan reksadana yang dimiliki oleh pengguna. Nah, seiring berjalannya waktu, layanan Goal Service ini semakin berkembang, mengambil banyak fungsionalitas lain yang terkait manajemen unit reksadana. Oleh karena itu, layanan itu kodenya menjadi sangat raksasa. Bahkan ada satu file yang dia mengandung puluhan ribu baris kode. Fungsi itu ingin dilakukan refactor yang mengambil salah satu fungsionalitas Goal Service terkait transaksi reksadana menjadi layanan fund transaction service dengan clean architecture. Tadi Goal Service dia mempunyai fungsionalitas, dan saya melakukan refactor pada salah satu fungsionalitasnya yaitu transaksi reksadana. Nah, harapannya
refactor ini menghasilkan kode yang modular, loosely coupled, tidak dependent. Karena tidak dependent maka dia bergantung pada abstraksi. Nah, karena ini berupa refactor, maka terjadi restrukturisasi kode tanpa mengubah alur kerja fungsionalitas. Nah, tadi saya sebutkan approach yang digunakan yaitu clean architecture. Jadi secara singkat, clean architecture ini adalah sebuah arsitektur yang mendekomposisi suatu layanan menjadi 4 lapisan: domain, application, infrastructure, dan API. Sebenarnya sumber-sumber terkait clean architecture ini mempunyai nama-nama yang bervariasi ya untuk 4 lapisan ini. Tapi secara garis besar mereka mempunyai fungsi yang sama. Jadi aturannya di arsitektur ini, pertama lapisan yang paling dalam itu lapisan yang paling abstrak, dan semakin keluar detail implementasinya itu semakin dekat ke karkas yang digunakan. Jadi dari abstrak ke menjadi semakin real. Lalu terdapat betul bahwa komponen pada lapisan yang lebih luar dia itu dapat menggunakan komponen yang pada lapisan yang lebih dalam, namun tidak sebaliknya. Ini di sini abstraksinya yang concept plane. Lalu untuk tahapan pengerjaannya, pertama saya melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini ada mengenai karkas, desain arsitektur, dan alur kerja komponen. Untuk eksplorasi karkasnya, karkas yang dipakai pada saat itu ada untuk runtime-nya Node.js, bahasa TypeScript, dan juga terdapat library seperti Awilix. Awilix ini untuk dependency injection, dan Join. Join itu buat validasi data. Lalu desain arsiteknya tadi clean architecture, saya membaca banyak artikel dan yang membicarakan tentang clean architecture. Untuk alur kerja komponen, saya membaca kode fun transaction service. Lalu untuk rancangan desain solusi, pertama saya mengidentifikasi komponen pada fun transaction service yang akan dijadikan komponen dari goal service yang akan dijadikan fun transaction service. Lalu dengan komponen-komponen itu saya lakukan pemetaan komponennya ke ekivalensinya pada setiap lapisan pada clean architecture. Jadi satu fungsionalitas itu, satu use case, dia ada bagian domainnya bagaimana, bagian application-nya bagaimana, infrastructure dan API-nya bagaimana. Lalu saja saya melakukan implementasi. Di sini setting-settingnya saya pertama melakukan membuat repository, membuat branch refactor, lalu saya melakukan konfigurasi struktur folder clean architecture-nya, lalu konfigurasi lintlist dan juga instalasi library yang dibutuhkan. Lalu saya melakukan implementasi dan finalisasi ke dalam ke keluar. Kenapa prosesnya begini? Karena tadi saya bicarakan lapisan di dalam itu yang paling abstrak ya, yang paling meluas secara scope itu dia paling luas, sehingga lebih mudah dipahami dan dia menuju ke lapisan kedua. Lalu terakhir saya melakukan pull request dan perbaikan. Jadi dengan pull request ini, mentor itu memberi review, saran dan masukan untuk kode yang saya telah buat. Dari review ini kan ada beberapa saran ya, seharusnya begini-begini sehingga kode saya sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Dan saya melakukan revisi berdasarkan review. Lalu ketika kode sudah oke, saya melakukan merge ke branch development. Nah, hasilnya sendiri yaitu kodenya terjadi perubahan bahasa dari JavaScript ke TypeScript. Lalu karena dia TypeScript, tipe data step object dan kelas terdefinisi dengan jelas. Nah, tapi ada big but, ada tetapi yang besar, yaitu karena sulitnya dipahami kode, dependensi layanan yang belum refactor, dan juga perubahan kreativitas divisi, maka refactor transaction service ini hanya dilakukan pada beberapa komponennya saja. Yang komponen lainnya akan dilanjutkan pada waktu yang akan mendatang. Nah, kerjaan selanjutnya itu refactor dan optimasi Shopify Payment Service. Nah, jadi ada layanan lain namanya Shopify Payment Service yang digunakan untuk membayar pembelian unit reksadana dengan dompet elektronik Shopify. Pada saat itu kondisi layanan itu dia menggunakan bahasa JavaScript sehingga tadi tidak ada definisi tipe yang kuat, arsitekturnya MVC, Model View Controller, dan fungsionalitasnya itu sangat dependent ke karkas yang digunakan. Ini banyak masalah banyak layanan di bangku itu mempunyai problem yang sama.
Nah, sehingga yang dilakukan refactor lagi sehingga kode menjadi modular, executable, tidak dependent, dan tipe data definisi dengan jelas. Selain dilakukan refactor, juga dilakukan optimasi alur kerja fungsionalitas, khususnya terkait koleksi basis data pembayaran yang redundant. Jadi pada layanan ini dia menggunakan koleksi basis data yang redundant dengan layanan payment lain. Nah, untuk tahapan pengerjaannya kurang lebih sama, ada beberapa perbedaan. Jadi eksplorasi kakas, desain arsitektur itu berbeda dengan sebelumnya. Saya membaca kode layanan perusahaan yang sudah ada, jadi saya nggak Lalu saya membaca dokumentasi API-nya ShopeePay karena banyak sekali interaksi dengan API tersebut. Lalu saya melakukan perancangan desain solusi, yaitu identifikasi komponennya, yang beberapa itu dideprecate karena tidak lagi digunakan pada aplikasi MacBook. Lalu melakukan pemetaan prevalensi, dan juga karena tadi ada optimasi terkait basis data, saya juga merancang mengenai optimasi basis data tersebut. Lalu implementasi saya membuat branch refactor, konfigurasi full data limited, dan juga implementasi seperti tadi lapisan di dalam dan keluar. Dan di sini saya sempat melakukan penunjukan dan pengujian. Jadi untuk menguji, saya pertama perlu deploy dulu ke development environment-nya MacBook, yaitu VM AWS begitu. Pertama saya clone repository-nya, salin file-file konfigurasi, dan memulai proses Node.js-nya, runtime-nya. Lalu untuk pengujian, saya dibantu oleh mentor saya, penembak endpoint melalui aplikasi MacBook yang digunakan untuk pengembangan. Lalu saya melihat hasil log, apakah keluarkan sesuai atau tidak, dan bila tidak sesuai, kode saya perbaiki hingga keluarkannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk hasil dari pekerjaan ini, yaitu kodenya terdapat perubahan bahasa seperti tadi, tipe data juga terdefinisi dengan jelas, dan karena ada optimasi basis data, maka terdapat perubahan alur kerja beberapa fungsionalitas. Lalu juga tadi beberapa fungsionalitas di-deprecate, tidak digunakan lagi. Kemudian penutup, ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan secara proses. Saya melakukan kerja praktik di MacBook pada 29 Mei hingga 31 Agustus dengan 3 minggunya looping. Lalu penugasan diberi sepenuhnya oleh mentor yang juga memberi arahan dan masukan ke saya. Lalu saya juga telah melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan anggota tim engineering lainnya. Lalu secara substansi, saya menemukan bahwa pemahaman mengenai alur kerja komponen yang ada di layanan itu sangat krusial untuk perancangan desain solusi dan implementasi faktor kode. Selanjutnya, ini yang mengejutkan saya, nggak mengejutkan sih, tapi impress lah ya. Itu kemudahan desain pattern seperti pola repository dan unit of work itu sangat membantu untuk proses refactor, khususnya untuk abstraksinya. Lalu seakan secara proses, jadi pada kondisinya itu waktu itu tuh yang KPKP itu kita tuh hanya mengikuti engineering day limit. Saya merasa bahwa kami bisa lebih dilibatkan pada aktivitas divisi engineering lainnya seperti backlog grooming, sprint planning, dan sprint review. Lalu tadi seperti halnya dengan goal service itu dia kan layanannya sangat besar, dan saya merasa tugas yang melibatkan layanan yang bukan besar ini dapat dipecah lagi menjadi komponen-komponen tugas yang lebih kecil dan dibagikan ke beberapa orang. Lalu secara substansi, saya merasa bahwa dokumentasi pada layanan-layanan MacBook dapat lebih ditingkatkan. Pada kondisinya itu banyak sekali layanan yang bahkan tidak mempunyai README, jadi bingung cara melakukan konfigurasinya bagaimana, pengetesan begitu. Lalu saya merasa bahwa bisa ditingkatkan pipeline CI/CD pada proses pengembangan. Tadi saya menunjukkan ke development environment masih dilakukan secara manual, dan itu painful. Dan ini sedikit cuplikan what it felt like at MacBook. Di sini kita bekerja, kita setat, dan juga ya berdiskusi. Ini mau sebelah nggak relevan sih, tapi ya di sini ada iPhone J9 ya, terima kasih.